Kita harus menyadari siapa sih diri kita. Kita memang bukan apa-apa. Tetapi di dalam hal ini, ayolah kita belajar bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Jangan menyenangkan diri kita sendiri. Ya, mungkin kita tidak dianggap oleh orang lain, kita tidak dipedulikan orang lain. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Ada satu pribadi yang saya kasih tahu. Satu pribadi yang tidak pernah menyakiti hati Bapak Ibu Saudara. Satu pribadi yang mengerti keadaan dan kondisi Bapak Ibu Saudara. Satu pribadi yang selalu memahami dan dia selalu menolong Bapak Ibu Saudara tanpa Bapak Ibu Saudara minta. Pribadi tersebut yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita tidak dianggap oleh sesama kita harus berjuang bagaimana supaya kita dianggap oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu pilih semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Mungkin kita sebagai manusia merasa sudah benar, merasa sudah hebat, merasa kita sudah rohani, dan terkadang kita menjelekkan, menyingkirkan, atau menganggap orang lain tidak ada. Karena kita merasa kitalah satu-satunya orang yang berhasil, kitalah orang yang luar biasa. Jangan sampai di antara kita, Bapak Ibu Saudara, merasa bahwa kita sudah berhasil, kita merasa paling luar biasa, lalu kita berkata kepada orang lain, kamu ada atau tidak ada tidak pengaruh buat saya. Kehadiranmu pun di sekitar saya tidak membantu apa-apa dan tidak ada benefit apapun juga. Nah, ketika kita berbicara seperti ini, bagi Bapak Ibu Saudara, yang suka berbicara seperti ini, yang menyaksikan konten ini, sadarlah, itu salah satu bentuk kesombongan dari dalam diri kita yang kita tidak sadari. Itu kesombongan yang kita ungkapkan melalui kata-kata yang kelihatannya benar, tetapi sesungguhnya itu menyakiti orang lain. Walaupun perkataan itu benar, tidak sepantasnya dan tidak sepatutnya kita ucapkan. Karena buat saya, dimanapun kita berada, mungkin kita tidak membawa benefit apapun juga. Mungkin kita tidak mempengaruhi apapun juga, ada kehadiran kita atau tidak kehadiran kita. Ini sebenarnya tidak penting. Walaupun kita hadir dan tidak membawa kepentingan apapun juga, keuntungan apapun juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak sepatutnya lah kita juga berbicara seperti ini. Mari, bagi Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari, ada kita tetapi tidak ada Tuhan, itu percuma, sia-sia. Dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, dimanapun kita dipercayakan ada di tempat itu, kita harus membawa kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena yang penting adalah kehadiran Tuhan. Kita hadir misalnya kita hebat, kita pintar, kita orang sudah terkenal, kita sudah ternama, kita menjadi public figure, banyak orang hadir mengikuti kita. Tetapi, ingat ya, tetapi kalau Tuhan tidak hadir di sana, sia-sialah. Kalau Tuhan tidak hadir, yang ada kita mengaktualisasi diri kita. Ini loh saya, ini loh aku, ini hebat, ini luar biasa. Jangan kita mengaktualisasi diri seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ayo kita belajar dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah. Ya kita anggap saja siapa sih kita. Dan semua kita sebenarnya siapa? Kita kan hanya debu di dalam debu. Kita hanya debu yang sangat halus
Berbicara debu itu berarti tidak berguna, yang tidak bermanfaat apa-apa. Tetapi kita menjadi bermanfaat karena karya Tuhan. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia menebus Bapak Ibu Saudara dan saya yang bukan apa-apa, yang bukan siapa-siapa, tetapi Dia menghargai dan menebus Bapak Ibu Saudara, membayarnya lunas dengan darahnya sendiri. Berbicara membayar lunas dengan darahnya sendiri kan sesuatu hal yang luar biasa. Mari dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ayo kita sadar. Jangan kita merendahkan orang lain. Makanya kita harus mengerti dulu apa yang mau kita perkatakan, kita pikirkan dulu. Jangan sembarangan kita mengatakannya. Terkadang ketika kita sembarangan, kita berkata-kata, kita merendahkan orang lain, kita menjelekkan orang lain. Kita nggak menyadari itu bahwa kita sedang menyakiti orang lain. Dan kalau kita menyakiti orang lain, berarti kita sedang menyakiti hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari siapa sih diri kita. Kita memang bukan apa-apa. Tetapi di dalam hal ini, ayolah kita belajar bagaimana hidup menyenangkan hati Tuhan setiap saat. Jangan menyenangkan diri kita sendiri. Ya mungkin kita tidak dianggap oleh orang lain, kita tidak diperdulikan orang lain. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Ada satu pribadi yang saya kasih tahu. Satu pribadi yang tidak pernah menyakiti hati Bapak Ibu Saudara. Satu pribadi yang mengerti keadaan dan kondisi Bapak Ibu Saudara. Satu pribadi yang selalu memahami dan dia selalu menolong Bapak Ibu Saudara tanpa Bapak Ibu Saudara minta. Pribadi tersebut yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita tidak dianggap oleh sesama kita harus berjuang bagaimana supaya kita dianggap oleh Tuhan. Kita diperdulikan oleh Tuhan. Kalau orang lain tidak memperdulikan kita, why not? Jangan sampai Tuhan yang tidak peduli kepada kita. Kalau kita diperdulikan oleh orang lain, kita disanjung-sanjung oleh orang lain, banyak pengikut kita, tetapi ingat sekali lagi, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, semuanya itu nothing. Tidak ada apa-apanya, percuma. Jadi bukan masalah ada kita atau tidak ada kita. Yang penting ada Tuhan enggak dimanapun kita berada melangkah. Jadi di dalam hal ini kita harus berjuang menghadirkan Tuhan setiap saat melalui hidup kita. Menghadirkan Tuhan di dalam setiap kegiatan kita. Menghadirkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita, bisnis kita. Sehingga bisnis kita pun berkenan buat Tuhan, karir kita pun berkenan buat Tuhan, pelayanan kita pun berkenan buat Tuhan. Hal ini rasanya sulit, ya bisa dimaklumin, karena masih ada daging kita yang terkadang kita kecewa, terkadang kita marah. Tetapi mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mementingkan hati dan perasaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap tindak tanduk kita. Jangan sampai justru kita melukai Dia. Tidak penting kita ada atau tidak ada. Tidak penting teman kita hadir atau tidak hadir. Yang paling penting Tuhan hadir dimanapun kita berada. Yang paling penting saya ingatkan lagi, Tuhan hadir dimanapun kita berada melangkah. Jadi jangan kecewa kalau orang di sekitar kita tidak hadir mendampingi kita, tidak hadir mengikuti kita, tidak hadir mendengarkan kita. Tetapi kita percaya Tuhan bekerja. Kita percaya Tuhan hadir kalau kita mau menghadirkan Tuhan dalam setiap tindak tanduk kita, perbuatan kita. Menjaga pikiran kita, mata kita, telinga kita, hidup kita. Dan berusaha berjuang untuk menjadi serupa Yesus Kristus Tuhan. Jangan kecewa Bapak Ibu Saudara. Kalau orang-orang yang Bapak Ibu harapkan ada di sekitar Bapak Ibu tetapi dia tidak ada, jangan kecewa, jangan marah, jangan sedih, jangan gelisah. Yang penting terus fokuskan, arahkan hidup Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Yang penting selalu connect dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Dan yang paling penting lagi, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Hapuskan kekecewaan. Lepaskan pengampunan. Mari Bapak Ibu Saudara,
belajarlah, berjuanglah, kita sama-sama berjuang ya, untuk terus hidup benar, terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dimanapun berada melangkah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan Bapak Ibu. Share, bagikan kepada sanak saudara, famili kita, share di grup-grup media sosial Bapak Ibu Saudara, dan jangan lupa dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komen. Tuhan memberkati, salam transformasi.